Halo sobat semua, kita ketemu lagi di channel YouTube Titi Anggra ini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengulas sesuatu yang sederhana saja terkait dengan jadwal pemilu dan pilkada yang akan dibarengkan pada 1 tahun yang sama, meskipun berbeda bulan. Jadi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, maka pada tahun 2024 kita akan menyelenggarakan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak, serta di tahun yang sama juga pada November 2024 kita akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara bersamaan begitu. Jadi pada tahun yang sama, Pileg Pilpres itu serentak di hari yang sama, lalu kemudian pilkada itu pada hari yang sama, tapi berbeda dengan bulan diselenggarakan Pileg Pilpres. Jadi Pileg Pilpres lebih dahulu, baru kemudian di bulan November pilkada di seluruh wilayah Indonesia. KPU sendiri mengusulkan sejauh ini untuk Pileg Pilpres kalau tidak di bulan Februari atau di bulan Maret 2024, tetapi memang belum diputuskan. Penjadwalan model ini memang sesuatu yang merupakan konsekuensi dari pengaturan di dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada kita. Tetapi kalau dipikir-pikir, penjadwalan yang menyelenggarakan pemilu dan pilkada pada 1 tahun yang sama meski berbeda bulan itu tidak konsisten dengan cara kita dalam mendesain kelembagaan penyelenggara pemilu. Seperti sobat semua tahu, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, maka Komisi Pemilihan Umum memiliki kelembagaan yang permanen di tingkat nasional, provinsi, dan juga kabupaten kota. Jadi kelembagaan permanen di tingkat kabupaten kota itu dimulai ketika terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Lalu ini juga berkembang diikuti dengan permanenisasi Bawaslu. Dimulai dengan Bawaslu RI melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, lalu permanenisasi Bawaslu Provinsi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, serta Bawaslu Kabupaten Kota melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sehingga saat ini kita memiliki baik KPU maupun Bawaslu yang permanen sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah, pertanyaannya, kalau pemilu dan pilkadanya hanya berlangsung pada tahun yang sama dan tidak ada penjadwalan yang berbeda begitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan sebagai contoh, kalau pemilunya di 2014, maka pilkadanya ada yang di 2015, 2017, dan 2018. Kalau di 2019 pemilu legislatif dan pemilu presiden, maka ada yang pilkada di 2020. Tetapi karena ada kebijakan menyerentakkan pemilu legislatif pemilu presiden pada 2024, lalu pilkada pada November 2024, maka pilkada yang harusnya ada di 2022 dan 2023 di beberapa wilayah itu ditiadakan. Nah, sekarang kan artinya karena Pileg Pilpres dan pilkadanya hari pemungutan suaranya diselenggarakan pada tahun yang sama, tentu tahapan itu tidak hanya berlangsung dalam hitungan harian ya, tapi juga bulanan. Misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu mengatur tahapan Pileg Pilpres itu paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan kalau pilkada biasanya dia berlangsung selama 12 bulan.
Artinya kan kerja penyelenggara pemilu kalau hitung-hitungannya periode elektoral, lalu periode elektoral dan pasca periode elektoral, hitung-hitungannya ya tidak lebih lah dari 2,5 tahun begitu. Pertanyaannya, kalau tidak ada tahapan elektoral, nah tahapan elektoral ini berarti pra periode elektoral dan pasca periode elektoral ya. Aktivitas penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu mau apa gitu ya. Ada yang berargumen kan bisa melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, lalu juga mengelola pergantian antar waktu anggota DPR dan DPRD serta DPD. Nah, menjadi pertanyaan ya, karena kita rakyat biasa misalnya sebagai pemilih, apakah sebanding antara investasi negara mempermanenkan KPU Bawaslu sampai tingkat kabupaten kota, sementara agenda elektoral mereka baik pra periode elektoral maupun periode elektoral dan pasca periode elektoralnya sesungguhnya secara faktual tidak terus-menerus berlangsung selama 5 tahun begitu. Nah, kalau saya sendiri sih berpandangan kalau ingin desainnya tetap dipertahankan, pemilu dan pilkada diselenggarakan hari pemungutan suaranya pada tahun yang sama, ya secara objektif, maka desain permanenisasi penyelenggara pemilu, kalau desain kewenangannya masih tetap sama seperti sekarang, maka tidak relevan untuk tetap dipertahankan sifat permanennya di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun saya sendiri adalah orang yang tidak sepakat kalau pemilu dan pilkada itu diselenggarakan di tahun yang sama. Karena menurut saya dari sisi beban itu akan sangat berat bagi penyelenggara pemilih, aduh mohon maaf nih batuk, maupun peserta. Jadi akan sangat, nah ini mungkin karena isunya sensitif kali ya, akan sangat membebani penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan maupun pemilih. Yang kedua, ini juga akan memperlemah kinerja partai politik. Karena biasanya partai politik itu hanya hadir saat periode elektoral. Atau periode elektoral itu baik pasca, pada saat periode elektoralnya maupun pada saat pra, pada masa periode elektoralnya maupun pasca periode elektoral begitu ya. Kalau kemudian pemilunya dibarengkan pada tahun yang sama meskipun di bulan yang berbeda, otomatis partai politik kita akan mengalami kevakuman aktivitas elektoral yang bersentuhan dengan publik, karena ujung-ujungnya kan juga di pemilu ya. Partai politik itu akan menguji dirinya kan dalam proses elektoral gitu ya, proses pemilu. Maka akan ada kevakuman aktivitas politik publiknya partai. Jadi aktivitas politik yang betul-betul mempengaruhi publik karena memang pemilu dan pilkada hanya berlangsung satu kali gitu ya. Dan ini bisa makin menjauhkan identifikasi pemilih dengan partai politik atau party ID. Jadi keterikatan pemilih dengan partai politik itu bisa semakin mengalami kesenjangan atau semakin menjauh. Dan akhirnya bisa menurunkan kinerja partai politik di dalam menyalurkan dan kemudian menyerap bekerja sesuai dengan intensi atau aspirasi publik. Dan kalau sekarang saja menurut survei terakhir dari SMRC ya, tingkat dari survei yang dirilis mereka, tingkat party ID atau identifikasi pemilih dengan partai politik itu hanya di angka 6%, hanya menyambangi publik dalam satu aktivitas pemilu dan pilkada saja gitu ya. Makanya kalau saya sih berharap tetap ada normalisasi jadwal pilkada dan pemilu yang dibedakan tahunnya gitu. Jadi ada selisih antara pemilu dan pilkada itu selama 2 tahun. Jadi misalnya kalau pemilu pileg pilpresnya tahun 2029, maka pilkadanya itu
di 2027 gitu ya. Atau kalau Pileg Pilpresnya 2024, maka pilkada nasionalnya serentaknya di 2027. Nah, itu kalau saya pribadi. Kalau sobat bagaimana pandangannya? Saya kira itu dulu ulasan ringkas saya soal jadwal pemilu dan pilkada serta sinkronisasi dan harmonisasinya dengan sifat permanen dari kelembagaan penyelenggara pemilu. Saya tunggu komentarnya bagaimana pandangan sobat semua. Kita bisa berbeda dan bisa tidak harus sama karena itu akan memperkuat diskursus yang akan meningkatkan kualitas demokrasi elektoral kita. Demikian dulu, sampai ketemu di obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.